Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dafiq Irawan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan bersama tentang tradisi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan kepada masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, Aswaja adalah arus besar umat Islam yang diwakili oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan ajaran agama Islam secara kafah. Apa sajakah warisan-warisan tradisi amaliyah dari Ahlussunnah wal Jamaah yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia? Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Sebagaimana dalam buku Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2010, dinyatakan bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tanggal 25 sampai 28 Juli 2002 di Jakarta, Ahlussunnah wal Jamaah diartikan sebagai orang yang telah memegang teguh Al-Quran dan mengikuti segala sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, serta Al-Salafus Soleh dan para penerusnya. Ahlussunnah wal Jamaah menurut pendapat Nahdlatul Ulama adalah dasar dan paham keagamaan sebagaimana ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi NU sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal akidah, mengikuti salah satu dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua, dalam hal ubudiyah atau praktik peribadatan, mengikuti salah satu imam madhab yang empat, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, dalam bertasawuf mengikuti salah satu dua imam. Yang pertama, Imam Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Pengertian semacam ini merupakan suatu definisi atau takrif yang praktis dan memang sangat kondusif pada masa NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai ilustrasi, pada saat itu orang lebih mengerti dengan contoh konkret. Semisal ada yang mengatakan, esok pada hari kiamat nanti, semua orang dibangkitkan bersama-sama dengan imamnya atau pemimpinnya masing-masing. Kalau saya nanti dipanggil, saya mengikuti guru saya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Tentu akan lebih gampang dimengerti. Tetapi kalau guru saya adalah kebenaran atau al-haq misalnya, tentu akan susah untuk mengkonkretkan pada orang-orang Nahdliyin atau warga NU pada saat itu. Sebenarnya hal ini adalah hanya penyederhanaan konsep yang praktis dan kondusif bagi Nahdliyin warga NU. Dalam menghadapi masalah budaya atau problem sosial yang berkembang di tengah masyarakat, Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, sikap tawassut dan i'tidal, moderat, adil dan tidak ekstrim. Yang kedua, sikap tasamuh, toleransi, lapang dada dan saling pengertian. Yang ketiga, sikap tawazun, seimbang dalam berkhidmat. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam menyikapi perkembangan budaya, NU tetap mendasarkan pada kaidah yang menyatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan. Melalui kaidah ini bisa dipahami bahwa yang tidak boleh adalah hal-hal dari luar yang bertentangan dengan Islam dan atau berbahaya bagi Islam. Sedangkan hal-hal yang dapat diterima oleh Islam dan atau bermanfaat bagi Islam dan kehidupan bukan saja boleh, malah perlu dicari, diambil, dan dikembangkan. Misalnya agama dan budaya merupakan dua hal yang berbeda serta mempunyai independensi tersendiri. Agama berasal dari wahyu Allah karena itu bersifat suci dan permanen. Sedangkan budaya adalah produk manusia yang selalu berubah dan dinamis. Kaidah ini mampu memperkaya khazanah keagamaan sebagai implikasi dari dialog budaya dan prinsip-prinsip keagamaan. Kaidah ini juga mampu membawa masyarakat untuk melakukan penyerapan, antisipasi setiap perilaku hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta setiap pergeseran kemaslahatan umat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Islam tidak menjelma sebagai agama yang statis dan stagnan. Bahkan Islam menjadi agama yang dinamis, kreatif, dan inovatif demi kebaikan dan kesejahteraan umat.
Kajian tentang amalia-amalia keagamaan yang dilakukan kaum Nahdiyin memunculkan beberapa kelompok Islam yang kerap kali menyerang dengan cara membabi buta dengan beberapa tuduhan yang tidak berdasar. Amalan-amalan legal dalam sudut pandang syariah selalu mendapatkan klaim sesat, syirik, dan bid'ah. Sebenarnya bid'ah memiliki arti inovasi baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik mengandung nilai-nilai positif ataupun negatif. Kata bid'ah tidak selalu memiliki konotasi negatif. Para ulama sepakat bahwa bid'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bid'ah yang baik disebut dengan bid'ah hasanah, dan yang buruk bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Kecuali oknum yang berpikiran sempit dengan menganggap bahwa semua bid'ah adalah sesat. Ini tidak berdasar mengingat banyaknya dalil nas dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang bid'ah hasanah, seperti kajian tentang praktik-praktik umat Islam, khususnya tradisi kaum Nahdiyin yang memiliki legalitas dari dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Berbicara tentang amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tentu sangatlah banyak jumlahnya. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya ingin berfokus kepada amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berhubungan dengan perawatan jenazah. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Amalan yang pertama adalah talqinul mayit, di mana kaum Nahdiyin melakukan talqinul mayit atau talqin terhadap mayit, di mana ia mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang baru saja dikebumikan, kemudian mengajarinya tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum talqin adalah sunnah, sebagaimana tertuang dalam kitab Tanwirul Qulub karangan dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurti. Dijelaskan bahwa hukum talqinul mayit dengan kalimat la ilaha illallah adalah sunnah. Pelaksanaan talqin dilakukan sesudah prosesi pemakaman jenazah secara sempurna, dan yang berlaku di kalangan kaum Nahdiyin biasanya menunjuk salah satu ulama, kiai, ustadz atau tokoh agama untuk mentalqin terhadap mayit. Ajaran talqin memang sangat diperlukan karena setelah mayit dikebumikan akan menghadapi pertanyaan dari dua malaikat mungkar dan nakir, sehingga seseorang memohon kepada Allah agar mayit ditetapkan dan dikuatkan sehingga mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat dengan benar. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Sunannya dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari sahabat Utsman bin Affan, ia berkata, setiap Nabi selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekatnya kemudian mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi. Mohonlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakan kepada Allah agar dikuatkan karena dia sekarang ditanya oleh mungkar dan nakir. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Jadi faedah dari talqin adalah bahwa diharapkan agar mayit mampu menjawab dari pertanyaan dua malaikat yaitu mungkar dan nakir sehingga si mayit ini bisa lolos dan selamat dari siksa kubur. Allahu a'lam. Amalan selanjutnya adalah memberi kesaksian atau isyhad kepada jenazah. Warga Nahdiyin melakukan isyhad atau persaksian kepada semua orang yang sedang takziah atau para pelayat atas jenazah orang yang sedang meninggal dunia terkait dengan perbuatan dan amal kebaikan semasa hidupnya. Kesaksian dilakukan agar orang-orang yang melayat tersebut menyaksikan atas kebaikan-kebaikan orang yang pernah dilakukan si mayit semasa hidupnya. Terkait dengan tradisi mengisyhadkan jenazah ini, kaum muslimin khususnya muslim sunni Nahdiyin mendasarkan pada dalil hadis dari Imam Bukhari yang berkata, Nabi bersabda, setiap muslim yang disaksikan sebagai orang baik oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Atau kami para sahabat bertanya, kalau disaksikan 3 orang? Nabi menjawab, kalau disaksikan 3 orang juga masuk surga. Kalau disaksikan 2 orang? Nabi menjawab, 2 orang juga. Kami tak menanyakan lagi, bagaimana kalau hanya dipersaksikan oleh 1 orang? Terkait dengan penuturan atas berbagai kebajikan yang pernah dilakukan seorang semasa hidupnya, dalam Islam diperintahkan sebagaimana hadis, sebutlah kebaikan seseorang yang meninggal dunia dan hindari membuka aibnya atau keburukannya. Amalan selanjutnya adalah membaca Quran dan doa hari ketiga, 7, dan 40 dari kematian. Kaum Nahdiyin melakukan kegiatan khataman Al-Quran, membaca bagian dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Mu'awwidzatain, membaca istighfar, sholawat, tasbih, dan tahlil selama hari ketiga,
ke-7, ke-40, dan ke-100 hari. Pahala bacaan-bacaan tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Hal ini yang menjadi rujukan terkait dengan selamatan selama 7 hari. Terdapat atsar atau riwayat dari ulama salaf berikut ini. Dari Sufyan berkata, Imam Taus berkata, sesungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu, mereka, kaum salaf, menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersebut. Amalan yang selanjutnya adalah ziarah kubur. Kaum Nahdiyin melakukan ritual ziarah kubur, yaitu mendatangi kuburan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kalimat dzikir yang pahalanya dipersembahkan kepada orang yang diziarahi dan juga berziarah kepada kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian, ziarah kubur hukumnya sunnah bila diawali dengan baca surat Al-Ikhlas 11 kali dan diakhiri dengan bacaan doa permohonan. Hukum ziarah kubur orang-orang Islam adalah sunnah bagi orang lelaki agar supaya teringat akan adanya kematian, teringat adanya hari akhirat, memperbaiki kerusakan hati, dan apa-apa yang dibaca dari sebagian ayat Al-Quran mempunyai manfaat atas si mayit. Ziarah kubur di samping berfungsi sebagai perantara atau wasilah dirinya dengan Allah, juga sebagai bahan refleksi dan introspeksi diri bahwa seseorang kapanpun saatnya ia akan menemui ajal kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Buraidah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan pada akhirat. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Berkenaan dalil faedah ziarah kubur terhadap kedua orang tua adalah sebagaimana keterangan dalam kitab I'anatul Talibin juz 2. Di sana dikatakan bahwa hadis riwayat Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa melakukan ziarah ke makam orang tuanya setiap hari Jumat, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatatnya sebagai bukti baktinya kepada kedua orang tua. Tahlilan dalam syariat Islam hukumnya boleh karena semua aktivitas yang terdapat dalam rangkaian tradisi tahlil tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalil yang memperbolehkan tahlilan dapat dilihat dalam dalil tentang membaca Al-Quran untuk mayit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berkata, Istaghfiru minal baqiyati sholihati, qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala at-takbir wat-tahlil wat-tahmid wat-tasbih wala hawla wala quwwata illa billah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Maknanya adalah, perbanyaklah al-baqiyatus sholihat. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa al-baqiyatus sholihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Amal yang selanjutnya adalah menabur bunga di atas makam dan menyiraminya. Setelah prosesi penguburan jenazah selesai dengan sempurna, dilakukan proses penaburan bunga dan penyiraman di atas kubur. Hal ini sebagaimana penjelasan Nabi SAW dari Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW suatu ketika melewati kuburan di Madinah atau Mekah, lalu mendengar suara dua orang disiksa dalam kuburnya. Bertanyalah Nabi SAW kepada para sahabat, apakah kedua orang tersebut sedang disiksa? Keduanya disiksa bukan karena telah berdosa besar, yaitu sang satu karena tidak memakai penutup ketika buang air kecil, sedangkan yang lain karena sering adu domba. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kubur. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Muhammad Ma'sum Zain juga menjelaskan bahwa tradisi warga Nahdiyin yang berkenaan dengan menyiram kubur setelah proses pemakaman selesai dikutip dari kitab Nailul Autor oleh Al-Kahlani juz 4 halaman 84 yang berbunyi, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyiram kuburan putranya Ibrahim
dan beliau meletakkan kerikil di atas kuburannya. Demikianlah penjelasan kami tentang tradisi Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Kami berharap video ini dapat memberikan tambahan informasi dan inspirasi kepada kita semua yang ingin mengenal lebih dekat tentang tradisi Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Kami juga berharap meminta kepada kita semua untuk tetap melaksanakan tradisi Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang merupakan warisan dari para ulama, para kiai, dan para habaib yang telah memperjuangkan menjaga kemurnian ajaran Islam di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.